latar belakangnya adalah pandemi masih berjalan, ada yang bilang sampai 5 tahun lagi dari berbagai sumber yang saya dapatkan, tetapi faktanya adalah perilaku abai dan tidak bertanggung jawab semakin memasyarakat. Bapak Ibu, sejauh ini warga berlaku ini oleh karena sejauh ini warga berlaku sebagai objek pelaksana, jadi bukan sebagai subjek pengelola penanganan wabah COVID, di mana pemerintah tidak memberi tanggung jawab kepada warga dalam hal mengelola pemberantasan COVID di komunitasnya. Sedangkan selain itu, kebijakan yang sudah berjalan tidak mengarahkan, jadi tidak ada mengarahkan masyarakat untuk berpikir terpola dan sistematis. Sehingga pemutusan jalur penyebaran COVID sebatas dianjurkan hanya menjalankan protokol kesehatan. Padahal keadaan sehari-hari di lapangan tidak cukup diatasi dengan hafalan protokol kesehatan. Masyarakat menjadi jenuh dan abai oleh karena pemahaman tentang COVID juga masih kurang. Kemudian hanya diposisikan sebagai pelaksana anjuran dan panduan dan regulasi dari yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian juga tidak diberi tanggung jawab secara jelas seperti saya sampaikan di awal, dan juga hampir tidak ada sanksi yang tegas. Bapak Ibu sekalian, ada suatu piramid yang memuat tentang hierarki pengendalian infeksi. Awalnya ini suatu pengendalian infeksi, tetapi oleh John Hopkins School of Public Health ini bisa diaplikasikan di dalam suatu pengendalian pandemi COVID. Kita lihat bahwa yang sekarang ini yang banyak dijalankan oleh masyarakat adalah dan dianjurkan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah ini protokol kesehatan ya. Kemudian juga regulasi untuk menjalankan protokol tersebut sudah dibuat oleh pemerintah sekian banyak. Kemudian engineering control ini juga harusnya dilakukan, tetapi kurang begitu disentuh. Misalnya seperti di mana suatu ruangan harus berventilasi yang baik dan semacamnya. Substitusi ini adalah semacam seperti PSBB ya. Jadi suatu karantina terhadap wilayah, dan eliminasi ini adalah suatu karantina mandiri apabila ada seseorang yang terkena suatu coronavirus. Ini jika suatu syarat berakhirnya pandemi COVID, nah ini kurva tadi, diagram tadi harus berjalan secara optimal, semua berjalan dan terkontrol dengan baik. Pada kenyataannya, kurva tadi tidak bisa berjalan dengan optimal oleh karena selama ini perspektif pendekatan program selalu dari satu komunitas besar. Jadi Indonesia adalah satu komunitas yang besar, di mana kalau wilayah yang luas dan problem yang kompleks, ini tidak mungkin menjalankan hierarki penanganan tersebut dengan menyeluruh dan terkontrol. Akibatnya COVID akan selalu sulit diberantas. Kita lihat Amerika, Brasil, England, Inggris, Meksiko, dan Italia, ini dan juga Indonesia sampai saat ini belum bisa mengatasi corona dengan optimal. Bapak-Ibu sekalian, kita lihat juga Indonesia sedemikian luas wilayahnya, ya. Ini akan sulit sekali untuk mengontrol dari pengendalian infeksi sesuai dengan kurva ini. Solusinya apa? Solusinya adalah harus ada sebuah strategi baru yang relatif lebih menjamin pemutusan mata rantai COVID secara menyeluruh dan terpola. Menyeluruh dan terpola ini harus kita garis bawahi menjadi sesuatu inti yang harus kita tanamkan kepada masyarakat saat ini. Tujuan dari strategi ini adalah secara urgen adalah pandemi COVID di Indonesia secara signifikan menurun angka penderita dan kematiannya, dan segera mempercepat berakhirnya pandemi. Untuk jangka panjangnya, masyarakat Indonesia mempunyai pola kebiasaan dan karakter yang sehat dan anti pandemi tentu saja. Nah, kami sampaikan suatu desain anti pandemi di mana merupakan suatu strategi baru yang lebih menjamin pemutusan mata rantai COVID secara menyeluruh, yang menekankan perubahan mendasar dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan perspektif warga diubah dari objek pelaksana, ya, objek pelaksana dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah, panduan-panduan, dan anjuran-anjuran, menjadi subjek pengelola dari penanganan wabah COVID. Jadi mereka diberi tanggung jawab untuk mengelola pemberantasan COVID di komunitasnya. Arah kerja dimulai dari komunitas terkecil,
dari rumah, masjid, tempat ibadah, kantor pemerintah, swasta, sekolah, pesantren, dan eh, berbagai komunitas yang lain, di mana ada seorang penanggung jawab Satgas COVID di komunitas masing-masing. Kemudian ini juga harus terpola secara detail. Jadi harus ada detail yang ditata per komunitasnya, yaitu manusianya, sistemnya, dan infrastrukturnya. Jadi dari tiga hal ini, manusianya, semua mengarahkan untuk pemutusan jalur penyebaran COVID. Kemudian sistemnya juga diarahkan untuk jalankan dalam rangka pemutusan jalur penyebaran COVID. Infrastrukturnya juga diarahkan menuju pemutusan jalur penyebaran COVID. Dalam hal perubahan perspektif setiap warga negara, setiap warga harus diubah perspektifnya dari objek pelaksana menjadi subjek pengelola yang diberi tanggung jawab untuk mengelola pemberantasan COVID di komunitasnya. Jadi dari rumah, ya, ada suatu komunitas rumah di mana dari suatu rumah ini harus ada penanggung jawab dari pengelola pemberantasan COVID di rumah. Kemudian juga di masjid juga dilakukan suatu penanganan wabah COVID, ada pengelolanya. Kemudian juga di kantor juga ada suatu pengelolaan dari penanganan wabah COVID, di mana penanggung jawabnya adalah kepala kantornya. Kemudian sekolah, penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Pasar, penanggung jawabnya adalah semacam OPTD pasar gitu ya. Kemudian untuk pesantren, penanggung jawabnya adalah ketua pengelola, kepala pengelola pesantren itu. Sehingga masing-masing komunitas ini itu akan ada suatu ketua satgasnya yang bertanggung jawab dalam pengelolaan penanganan COVID di komunitasnya masing-masing. Kemudian arah kerja juga dimulai dari komunitas terkecil. Bapak Ibu sekalian, mengelola atau mengontrol suatu komunitas kecil, misalnya ini rumah. Rumah mengontrol dari PPE-nya bagaimana, penggunaan maskernya bagaimana. Kemudian kita loncat langsung apabila ada suatu keluarganya yang mengalami isolasi mandiri, tentu mengontrolnya akan lebih mudah sekali dibandingkan harus satu Indonesia yang dikontrol. Padahal dalam suatu prinsip penanganan pandemi, bahkan seorang presiden harus benar-benar bisa memastikan satupun warganya tidak ada yang tidak memakai masker. Semua harus pakai masker. Itu tentu hal yang akan sulit. Berbeda apabila setiap rumah dalam hal pengawasannya. Tentu akan lebih mudah. Satu rumah paling isinya 5 atau mungkin 4 orang. Atau kebanyakan misalnya 6 misalnya. Itu akan lebih mudah pengawasannya. Kemudian juga jika itu masjid, kemudian sekolah, kemudian pasar, kemudian kantor. Lalu jika seluruh Indonesia, komunitas-komunitas tadi dilakukan suatu penanganan COVID, pemberantasan COVID, nah, kemudian ini akhirnya dalam satu komunitas Indonesia yang besar, akhirnya bisa mengalami Indonesia bebas COVID. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita melangkah yang selanjutnya adalah penataannya harus detail. Jadi per komunitas tadi yang ditata itu apa? Adalah manusianya, ya, kemudian sistemnya dan infrastrukturnya. Semua diarahkan untuk pemutusan jalur penyebaran COVID ini. Kita lihat, ini adalah jalur penyebaran COVID yang sebenarnya cuma sekedar ini saja. Jadi kontak langsung, kemudian droplet yang jatuh sehingga bertahan berhari-hari, kemudian juga adanya suatu mikro droplet yang dia bisa bertahan berjam-jam tidak mau turun. Nah ini adalah sementara sebenarnya selama ini sudah ada suatu pengelolaan, tetapi hanya sepotong-sepotong. Jadi dia tidak diajarkan untuk terpola. Semua ini harus diatasi. Tidak boleh hanya ini saja, hanya memakai masker dan jaga jarak, kemudian cuci tangan, kemudian juga ventilasi. Jadi nggak bisa. Semua harus benar-benar dilakukan. Untuk itu, yang ditata adalah pada suatu komunitas adalah manusianya. Dia harus punya karakter anti COVID. Ya, karakter anti COVID adalah yang memutus mata, yang dia mengetahui, ya, paham betul tentang jalur penyebaran COVID ini. Kemudian sistemnya, karena dia mempunyai suatu pemahaman ini, dia akhirnya juga membuat suatu sistem untuk bisa menjalankan pemotongan jalur penyebaran COVID. Kemudian infrastrukturnya, karena dia mempunyai suatu pemahaman yang betul tentang jalur penyebaran COVID, sehingga dia bisa membuat suatu infrastruktur atau menata infrastrukturnya untuk bisa tahan terhadap COVID. Jadi itu COVID resistant.
Sehingga diharapkan Indonesia bisa berdesain anti pandemi sehingga mempercepat selesainya suatu pandemi di Indonesia. Caranya bagaimana? Kita ambil contoh misalnya sebuah rumah, maka kita akan menata manusianya untuk bisa dibuat berkarakter anti COVID, kemudian sistemnya bisa menjalankan atmosfer anti pandemi, kemudian infrastrukturnya supaya bisa COVID resistant. Caranya adalah membuat suatu checklist. Ini adalah suatu tool kita, instrumen kita untuk membantu masyarakat dengan bisa menjalankan rencana kita ini dengan dipaksa membuat suatu checklist yang nantinya digunakan untuk persyaratan pelayanan publik. Jadi dalam checklist itu untuk satu manusianya misalnya dalam evaluasi manusianya di dalam mengevaluasinya adalah dia disuruh untuk praktekkan prosedur cuci tangan yang benar seperti apa. Apa dia sudah bisa? Kalau dia sudah bisa, melangkah ke selanjutnya dalam penataan sistemnya. Apakah sudah ada ember wastafel cuci tangan di depan rumah Anda? Nanti ditunjukkan dengan foto. Kemudian infrastrukturnya, apakah bagaimana dengan ventilasi di rumah Anda? Dia juga menunjukkan foto. Nah ini diisi untuk mengisi checklist, kemudian dengan berdasarkan checklist ini, dia digunakan untuk misalnya mengurus berbagai keperluan pelayanan publik. Misalnya adalah gaji PNS. Seorang PNS kadang disampling untuk misalnya dalam satu kantor diambil misalnya 10 PNS bulan ini untuk dilakukan checklist. Jika checklistnya memenuhi syarat tadi yang tadi disampaikan tadi di rumahnya tadi memenuhi syarat semua, maka gaji PNS-nya cair. Tetapi apabila tidak, terpaksa dengan sangat bulan ini dia tidak cair gaji PNS-nya. Seperti itu. Kemudian pencairan BLT. Ini untuk golongan yang tidak PNS misalnya. Jadi untuk bisa dicairkan BLT-nya dia harus mengisi checklist tersebut, menunjukkan checklist tersebut tentang situasi rumahnya seperti apa. Kemudian pencairan dana bos untuk sekolah, kemudian pengurusan STNK, kemudian misalnya seperti kartu kutu sehat. Ya. Nah kemudian selain untuk suatu pengurusan tentang pengurusan suatu pelayanan publik, dia juga digunakan untuk misalnya apabila Satpol PP melakukan suatu inspeksi, ada suatu warung yang tidak menjalankan checklist ini dengan lengkap, maka akan disegel selama mungkin 1 hari atau 2 hari. Kemudian juga penyegelan tempat usaha misalnya, juga ini juga diperlukan suatu patroli dari aparat. Kemudian penyitaan KTP, jika misalnya di jalan ada orang yang tidak memakai masker, sehingga itu otomatis berarti dia tidak bisa mengisi checklist dengan benar. Kemudian yang paling juga pokok adalah pemblokiran listrik, di mana listrik rumah itu yang biasanya itu bisa satu jaringan dengan beberapa rumah yang lain, tapi akibat dia secara checklistnya tidak memenuhi syarat, akhirnya tetangganya pun juga ikut terkena imbas. Nah, ini bisa menimbulkan efek jerah buat yang bersangkutan. Mungkin pemblokiran tidak usah lama, mungkin 1 hari saja, 1 malam, tapi sudah cukup membuat dari yang bersangkutan akan mengalami efek jerah. Dan juga misalnya seperti syarat nikah, orang mau nikah harus mengisi checklist terlebih dahulu tentang bagaimana kondisi keadaan tempat dia tinggal. Jadi berkaca dari perilaku masyarakat saat ini, jika dibiarkan, pandemi akan sulit berakhir. Maka modal utama sistem ini adalah penggunaan kewenangan kepala daerah untuk memaksa warga untuk mau berlaku cerdas dan bertanggung jawab ikut berperang total melawan COVID. Jadi misalnya dalam satu desain anti pandemi, seorang kepala daerah mempunyai jalur komando satgas, komando kerja satgas COVID hingga sampai ke dalam rumah. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Terima kasih.